Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Islam memperbanyak wawasan-wawasan kita dalam menyikapi hal di sekeliling kita. Diterangkan dalam hadis riwayat Sahih, pada suatu hari setelah sholat berjamaah Rasulullah SAW menahan para sahabat dan berkata, "Demi Allah, aku mengumpulkan kalian bukan untuk kabar gembira atau kabar buruk, tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki beragama Nasrani kini telah beragama Islam dan membayatku. Dia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masih Dajjal. Dia mengisahkan kepadaku bahwa dia berlayar dalam sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lahkam dan Judam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk di suatu tempat di dekat kapal. Setelah mereka masuk ke dalam pulau itu, mereka bertemu binatang yang berbulu lebat sehingga tidak terlihat mana kepala, mana ekor karena tertutup bulu sangat lebat. Celaka, apakah kamu ini? Dia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Pergilah kalian kepada seorang laki-laki pada biara itu. Sesungguhnya dia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa. Tarim Ad-Dari berkata, ketika dia menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira dia setan. Lalu kami berangkat dan memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia sangat besar dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangan terikat ke pundaknya, serta antara 2 lutut dan mata kaki terbelenggu besi. Kami berkata, celaka, siapa kamu ini? Dia menjawab, takdir telah menentukan kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku siapa kalian ini. Kami menjawab, kami adalah orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal, kemudian terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan, kemudian terdampar di pulau ini. Dia berkata, beritakanlah kepada saya tentang pohon kurma di daerah Baisan. Kami bertanya, apa yang ingin kau ketahui tentangnya? Dia bertanya, apakah pohon-pohon kurma itu berbuah? Kami menjawab, ya. Dia berkata, sebentar lagi hampir saja tidak berbuah. Kemudian dia bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang Danau Tiberia. Kami berkata, apa yang ingin kau ketahui tentangnya? Apakah tetap berair? Kami menjawab, ya. Dia berkata, airnya sebentar lagi akan habis. Kemudian dia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang mata air Zuhar. Kami pun menjawab, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani menggunakan air dari mata Zuhar? Kami menjawab, benar, dia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu. Lalu dia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa sajakah yang dia perbuat? Kami menjawab, dia telah keluar dari Makkah menuju Madinah. Lalu dia berkata, lalu apakah yang dia lakukan terhadap mereka? Kami memberitahukan Nabi telah menundukkan orang-orang Arab yang bersamanya dan mereka menantinya. Lalu dia berkata, apakah itu semua yang terjadi? Kami menjawab, ya. Sesungguhnya lebih baik bagi mereka menantinya dan aku akan mengatakan pada kalian tentang diriku. Aku adalah Masih Dajjal dan aku sebentar lagi diizinkan keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satupun negeri yang tidak aku masuki dalam 40 malam selain Mekah dan Thaibah atau Madinah. Setiap kali aku masuk ke dalam negeri itu, aku dihadang oleh malaikat yang tangannya ada pedang berkilau yang sangat tajam untuk menghalauku masuk ke dalam 2 negeri tersebut. Dan setiap celahnya ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim.
Dari hadis itu menjelaskan tanda keluarnya Dajjal ada 3. Yang pertama, mengeringnya kurma Baisan. Yang kedua, surutnya danau Tiberia dan mata air Jugar. Yang ketiga, kenabian Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kita juga mengetahui Dajjal sudah ada sejak zaman dahulu dan tinggal di suatu pulau. Wallahu a'lam.